Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Thank you for attending our presentation. My name is Azifairatul Fitri. I'm from Group A, PAI Semester 4. On this occasion, we will present a topic of Islamic education with the title Meneladani Produktivitas dalam Berkarya dan Semangat Literasi Masa Keemasan Islam Era Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pembahasan yang pertama yaitu di mengenal Daulah Abbasiyah. Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah semuanya berasal dari satu keluarga. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja yang memerintah atau berasal dari keluarga atau Bani Abbas. Dengan kata lain, Daulah Abbasiyah adalah keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintahan secara turun-temurun. Keluarga Abbas yang dimaksudkan adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman termuda Nabi Muhammad. Daulah Abbasiyah sendiri didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas as-Saffah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ini dikukuhkan pada tahun 760 Masehi. Pengukuhan ini terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang pada saat itu masih berkuasa. Bani Abbas melakukan perlawanan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap sekelompok yang berseberangan, khususnya para pengikut Syiah. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, masa keemasan Bani Abbas terjadi pada era Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Setelah Al-Ma'mun, Daulah Abbasiyah mulai mengalami kemerosotan. Daulah Abbasiyah runtuh karena diserbu oleh tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Poin B, keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait al-Hikmah. Yang pertama yaitu keindahan kota Baghdad. Pusat pemerintahan Bani Abbasiyah berada di kota Ambar, di mana Khalifah Abu al-Abbas membangun istana yang bernama Hashimiyah. Namun setelah Abu al-Abbas wafat karena cacar, kekuasaan beralih ke saudaranya yaitu Al-Mansur. Al-Mansur memindahkan pemerintahan ke kota Baghdad yang saat itu hanyalah perkampungan kecil. Ia memulai pembangunan pada tahun 762 Masehi, memperkerjakan sekitar 100.000 arsitek, pengrajin, dan buruh dari berbagai wilayah. Pembangunan kota Baghdad selesai dalam kurun waktu 4 tahun, dan Al-Mansur memberinya nama resmi Madinat al-Salam atau kota perdamaian. Biaya yang dihabiskan mencapai 4.883 dirham yang setara dengan lebih dari 452 miliar rupiah saat ini. Yaitu ada arsitektur dan perkembangan kota Baghdad. Arsitektur dan perkembangan kota Baghdad dirancang dalam bentuk bundar, dikelilingi oleh dua tembok setinggi 27 meter dan parit sebagai pertahanan. Di tengah kota bundar ini dibangun istana emas yang bernama Al-Zahabi dan Masjid Jami' Al-Mansur seluas 100 kali 100 meter. Kawasan permukiman ini dibagi menjadi 4 kuadran untuk pejabat, pengawal, penduduk, dan pasar. Kota ini memiliki 4 gerbang utama, yaitu ada Kufah di barat daya, Syam di barat laut, Basrah tenggara, dan Khurasan di timur laut. Baghdad terus berkembang melampaui rencana awalnya dengan perluasan hingga 8 km persegi yang mencakup taman, tempat hiburan, dan kawasan etnis. Di tepi timur sungai Tigris dibangun istana Al-Musaffah untuk putra Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, yang di sekitarnya tumbuh kawasan baru bernama Al-Hud atau Rumah Surga. Kota ini juga memiliki atraksi seperti pacuan kuda, polo, pohon perak mekanis, dan kebun binatang buas. Selanjutnya itu adalah Baghdad sebagai pusat peradaban dunia.
Baghdad tumbuh menjadi kota metropolitan yang tak tertandingi pada masanya, menarik orang-orang dari berbagai penjuru dunia seperti Cina, India, Persia, Eropa untuk berdagang, mencari pekerjaan, dan menuntut ilmu. Banyak seni berkembang di Baghdad, namun sayangnya sebagian besar artefak seni rusak akibat perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun atau dihancurkan oleh tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Juga ada beberapa bidang seni yang berkembang di Baghdad dan berhasil diabadikan dalam catatan tertulis para sejarawan. Yang pertama yaitu ada seni arsitektur, yaitu peninggalan seni arsitektur banyak ditemukan dari cerita kemegahan kota Baghdad. Desain kota Baghdad sebagai kota bundar itu sendiri menunjukkan bahwa kota ini dirancang dengan desain yang rapi dan terencana. Beberapa bangunan istana di dalam dan di luar kota Baghdad juga menunjukkan bahwa Baghdad memang dibangun dengan sentuhan seni arsitektur yang indah. Yang kedua yaitu seni patung dan lukis. Pada masa keemasan Bani Abbasiyah, seni patung dan lukis berkembang pesat. Buktinya terdapat patung penunggang kuda di kubah istana Khalifah Al-Mansur, terus ada serta perahu kesenangan Khalifah Al-Amin di sungai Tigris yang berbentuk singa, elang, dan lumba-lumba. Dinding istana Khalifah Al-Muqtasim juga dihiasi lukisan indah dan Khalifah Al-Mutawakkil mengembangkan seni mural. Menariknya, seni ini banyak dipengaruhi oleh kultur dan budaya Kristen dengan sebagian besar seniman patung dan lukis beragama Kristen. Hal ini karena seniman muslim umumnya meyakini larangan membuat gambar makhluk bernyawa. Meski demikian, para penguasa Abbasiyah tetap mengapresiasi dan mendukung ekspresi seni patung dan lukis ini. Seni industri. Pada masa Abbasiyah, seni ini berkembang pesat terutama di bidang permadani dan keramik. Permadani dari Baghdad terkenal akan keindahannya, bahkan hingga kini dengan motif populer seperti pemandangan berburu dan taman. Industri permadani ini mendorong kemajuan industri terkait seperti kain tenun, pewarna, dan tekstil. Selain itu ada industri keramik juga maju pesat, menghasilkan berbagai produk seperti piring, cangkir, vas, guci, dan lampu hias yang digunakan di rumah dan masjid. Baik seni permadani maupun keramik pada masa ini banyak dipengaruhi oleh budaya Persia. Yang keempat yaitu ada seni kaligrafi. Mulai berkembang pada abad kedua dan ketiga Hijriah, berakar murni dari tradisi Islam dan ayat-ayat Al-Quran. Popularitas kaligrafi menggeser pamor seni patung dan lukis karena seniman muslim meyakini larangan mempresentasikan makhluk bernyawa. Melalui kaligrafi, umat Islam menemukan cara untuk menyalurkan jiwa seni mereka. Para kaligrafer pun mendapat posisi terhormat di mata penguasa yang percaya bahwa menyalin Al-Quran melalui kaligrafi akan mendatangkan pahala agama. Seni musik berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Di Khalifah Al-Harun Al-Rasyid tidak hanya menggaji penerjemah, tapi juga musisi untuk tampil di istananya. Ia bahkan pernah mengadakan festival musik di Baghdad yang dimeriahkan oleh 2.000 penyanyi. Khalifah Al-Amin dan Al-Ma'mun pun dikenal menyukai dan mendengarkan alat musik yang populer antara lain kecapi dan biola, seringkali dengan penyanyi perempuan yang tampil di balik tirai. Kedua ini ada Bait Al-Hikmah atau pusat ilmu pengetahuan. Bait Al-Hikmah yang awalnya dijadikan sebagai perpustakaan pribadi oleh Khalifah Harun Al-Rasyid berkembang pesat menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam pertama di bawah Khalifah Al-Ma'mun. Fungsi utamanya yaitu meluas sebagai biro penerjemahan, observatorium, dan rumah sakit, semua dalam upaya mewadahi perkembangan ilmu pengetahuan di Baghdad. Penyebaran ilmu pengetahuan di Daulah Abbasiyah diawali dengan penerjemahan buku-buku Yunani yang pada awalnya bersifat perorangan, terutama di Harran, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dorongan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni juga didasari oleh perintah agama seperti kisah surat Al-Alaq ayat 1-5, serta motivasi untuk mendukung ibadah seperti yang tercermin dalam kaidah Al-Amru bil Al-Asyai Amrun biwasolihi, yaitu tingkat kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Abbasiyah juga turut menopang pesantren kegiatan penerjemahan dan literasi masyarakat termasuk non-muslim seperti Hunain bin Ibni Ishaq, Kristen Nestorian, dan Sabit bin Qurrah atau Sabi'in aktif dalam kegiatan penerjemahan dan bahkan menjadi penerjemah ulum di Bait Al-Hikmah. Perhatian besar Khalifah Al-Ma'mun terhadap ilmu pengetahuan dibuktikan dengan fasilitas eksklusif bagi para ilmuwan seperti gaji besar untuk Hunain bin Ishaq,
Bait Al-Hikmah tidak hanya menjadi pusat penerjemahan sebagai bahasa dari berbagai bahasa seperti Yunani, Persia, India, tetapi juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan terkemuka seperti Ibnu Sina, Al-Batani, Al-Khawarizmi, serta filosof seperti Al-Kindi dan Al-Ghazali. Lembaga ini bahkan menjadikan rujukan studi bagi pelajar internasional dari berbagai belahan dunia yang membawa pulang ilmu yang didapat untuk dikembangkan di wilayah masing-masing. Meskipun kejayaannya mulai meredup pada masa Al-Mutawakkil akibat pembatasan, Bait Al-Hikmah tetap bertahan hingga akhirnya dihancurkan oleh tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi, menandai berakhirnya era keemasan lembaga intelektual ini. Ke C, yaitu meneladani produktivitas, literasi, dan keharmonisan intelektual antar agama. Yang ke-1 yaitu adalah seni pangkal keindahan. Baghdad di masa Daulah Abbasiyah adalah kota metropolitan yang tiada tanding, sebuah mahakarya arsitektur, patung, lukis, dan kaligrafi, dan musik. Para penguasa berhasil menyatukan berbagai bentuk seni ini menjadikan kota terindah di dunia pada masanya. Bahkan saat Baghdad bersinar terang, Eropa justru masih digambarkan sebagai tempat yang gelap dan terbelakang. Yang kedua yaitu ada literasi, pangkal kemajuan, dan keadaban. Baghdad selain sebagai kota metropolitan juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan global berkat Bait Al-Hikmah. Lembaga ini berfungsi sebagai biro penerjemahan, perpustakaan, dan lembaga pendidikan tinggi Islam, menjadikannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan utama di dunia pada masanya. Dari Bait Al-Hikmah lahir berbagai ilmuwan dan berkembang ilmu pengetahuan umum maupun agama. Ilmu-ilmu ini kemudian menjadi fondasi sains dan teknologi modern yang kini dikonsumsi di seluruh dunia. Semua berkat tradisi literasi yang kuat dan dukungan dari Daulah Bani Abbasiyah. Tradisi inilah yang mengangkat Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Ketiga yaitu toleransi pangkal keharmonisan. Masa keemasan Daulah Abbasiyah tak lepas dari kontribusi besar umat non-Islam. Para penerjemah Kristen Nestorian dan kaum Sabi'in memainkan peran krusial dalam menerjemahkan buku-buku Yunani. Tak hanya itu, seniman Kristen Nestorian juga terlibat dalam pembangunan artistik kota Baghdad, termasuk sebagai pematung dan pelukis istana. Ini menunjukkan semangat toleransi luar biasa dari penguasa Abbasiyah yang menjamin kebebasan beragama penuh bagi semua penduduknya. Di Bait Al-Hikmah, para ilmuwan mengesampingkan latar belakang agama dan dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi manfaat universal bagi seluruh umat manusia. Harmoni intelektual ini menjadi salah satu kunci kemajuan dalam Daulah Abbasiyah. Nah, kesimpulannya itu, Daulah Abbasiyah didirikan oleh keturunan Bani Abbas setelah mengalahkan Umayyah, mencapai kejayaan pada era Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, sebagai akhirnya runtuh di serbu Mongol pada tahun 1268 Masehi. Ibu kota mereka di Baghdad, dibangun megah dengan perpaduan berbagai seni dan budaya, menjadikan pusat peradaban dunia. Kota ini memadukan arsitektur Persia, patung, dan lukisan Kristen, kaligrafi Islam, serta seni industri dan musik. Pada masa keemasannya, Baghdad juga menjadi pusat ilmu pengetahuan global berkat Bait Al-Hikmah. Awalnya perpustakaan pribadi Harun al-Rasyid, kemudian dikembangkan Al-Ma'mun menjadi lembaga pendidikan tinggi, biro penerjemahan, observatorium, dan rumah sakit. Bait Al-Hikmah menarik pelajar dan ilmu dari seluruh dunia, menciptakan harmoni intelektual lintas agama. Alhamdulillah, we have completed stage by stage. This is the end of our presentation for today. We are sorry if we have mistakes. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.